Ketika seorang anak pertama jatuh cinta pada anak bungsu, seringkali yang terlihat adalah romansa manis dan penuh harapan. Namun, di balik cerita indah ini, ada dinamika gelap yang sering terabaikan, seperti kekhawatiran yang menggerogoti rasa percaya diri. Kamu bilang, ini cinta, bukan kompetisi. Lalu dalam hati kamu sadar, tapi kenapa rasanya aku harus bersaing terus? Dinamika ini tidak hanya menciptakan kecemasan yang tak perlu, tapi juga mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain. Mungkin kamu merasa terjebak dalam hubungan yang terasa rumit, di mana setiap keputusan berpotensi merusak segalanya. Agar tidak terjebak lebih lama, saatnya menggali masalah ini lebih dalam dan mulai melakukan perubahan yang konkret. Pertama, saat anak pertama jatuh cinta pada anak bungsu, kecemburuan seringkali mengintai tanpa terucap. Mungkin ketika kamu melihat perhatian orang tua semakin banyak tercurah pada si bungsu, hati kecilmu berteriak. Rasanya adilkah? Kecemburuan ini bisa menimbulkan berbagai perasaan negatif yang sulit untuk dijelaskan. Ketika kamu merasakan perhatian menjadi seolah teralihkan, rasa tidak berharga mungkin muncul. Hal ini sering membuat kamu merasa terasing, meski hubungan seharusnya memberi dukungan. Kecemburuan ini tidak akan hilang begitu saja. Jika tidak dikendalikan, bisa menimbulkan friksi dalam hubungan. Menyadari ini adalah langkah awal untuk mengatasi perasaan buruk yang muncul. Cobalah untuk terbuka dengan diri sendiri, mengakui rasa takut dan insecure yang menjalar. Saat kita berbicara tentang perasaan ini, kita bisa bersama-sama mencari solusi agar kecemburuan itu tidak menguasai kita. Ini penting karena dengan mengenali emosi tersebut, kita bisa meredakan ketegangan dan mengubah pola pikir kita untuk lebih positif. Kedua, dalam banyak kasus, anak pertama dan bungsu sering merasa ada kompetisi terselubung. Semua itu bermula dari rasa ingin diperhatikan. Saat perhatian orang tua semakin berpindah, muncul dorongan untuk menjadi yang paling menarik. Perasaan ini bisa sangat mematikan bagi hubungan. Alih-alih saling mendukung, keduanya justru saling menyaingi dan berusaha menunjukkan siapa yang lebih baik. Hal ini bukan hanya menciptakan ketegangan, tetapi juga bisa membuat hubungan kehilangan makna sesungguhnya. Ketika hubungan terasa seperti kompetisi, kedua pihak mungkin merasa lelah dan tertekan. Menyadari bahwa cinta bukanlah tentang bersaing, tetapi tentang kerjasama, seharusnya menjadi fokus utama. Dengan merangkul pandangan ini, keduanya dapat tumbuh bersama dan bukan saling jatuh. Mari kita ingat bahwa setiap individu memiliki keistimewaannya masing-masing, dan menjalin hubungan yang sehat dibutuhkan untuk menciptakan atmosfer yang mendukung. Ketiga, rasa takut kehilangan perhatian dari orang tua dan yang terdekat dapat membuat hubungan semakin rumit. Ketika orang tua mulai lebih perhatian kepada si bungsu, anak pertama mungkin merasa diabaikan. Ketidakpuasan ini dapat membuat hubungan terasa retak dan seringkali menghasilkan kecemasan. Kamu bisa jadi merasa perlu menjalani banyak cara untuk mendapatkan perhatian, namun usaha ini seringkali menciptakan jarak. Saat kamu merasa harus berjuang terus untuk mendapatkan pengakuan dari orang terkasih, maka energi positif dalam hubungan bisa mudah sirna. Memahami bahwa cinta sejati tidak terikat pada perhatian semata adalah langkah penting. Luangkan waktu untuk mendiskusikan perasaan serta kekhawatiran satu sama lain. Saling berkomunikasi dengan cara yang terbuka akan memperkuat fondasi hubungan dan mengurangi rasa cemas. Dengan menciptakan ruang bagi masing-masing untuk berbagi, kita bisa mendalami perasaan dan mengatasi ketakutan yang mengganggu. Keempat, ada kalanya dalam hubungan, anak pertama merasa lebih banyak berkorban. Rasa ini muncul ketika kamu merasa selalu menjadi yang lebih bijak, sementara si bungsu mendapatkan lebih banyak kelonggaran. Ketidakadilan ini bisa menimbulkan rasa sakit yang mendalam dan bahkan memicu konflik. Situasi ini seringkali berakar dari harapan yang tinggi yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Ketidakadilan ini mengakibatkan frustrasi dan menimbulkan rasa tidak puas. Sebagai solusinya, penting untuk membuka ruang komunikasi yang baik.
Diskusikan tentang harapan dan tanggung jawab masing-masing untuk menciptakan saling pengertian. Pengakuan akan pengorbanan masing-masing dapat menjadi cara untuk mengurangi ketegangan. Memahami satu sama lain dengan cara yang lebih mendalam dapat membantu meringankan beban yang dirasakan dan membangun kedekatan yang lebih kuat. Kelima, persepsi seringkali menjadi penghalang utama dalam hubungan. Kita cenderung menganggap bahwa anak bungsu adalah yang paling diuntungkan, padahal mereka juga menghadapi tantangan tersendiri. Misalnya, mereka mungkin merasakan beban ekspektasi yang harus mereka penuhi. Memahami hal ini penting untuk membangun hubungan yang solid. Jika satu pihak hanya memandang dari sudut pandang tanpa melihat realita, maka hal ini hanya akan memperburuk keadaan. Mengajar satu sama lain untuk berbagi pengalaman dan cerita membantu mengklarifikasi persepsi yang salah. Dengan mendiskusikan pengalaman masing-masing, keduanya dapat saling menyempurnakan pengertian dan mengurangi rasa cemburu yang tidak perlu. Ini adalah langkah penting menuju hubungan yang lebih harmonis, di mana kedua belah pihak merasa didengar dan dimengerti. Keenam, perbandingan adalah racun dalam hubungan. Ketika anak pertama membandingkan dirinya dengan si bungsu, yang paling dirugikan adalah hubungan itu sendiri. Rasa percaya diri bisa hilang, dan konflik pun semakin sering muncul apabila perbandingan terus berlangsung. Anggaplah kita masing-masing memiliki perjalanan unik. Setiap perjalanan pasti ada lika-liku tersendiri. Fokus pada kelebihan dan usaha masing-masing akan jauh lebih produktif daripada perbandingan tidak sehat. Menghargai keunikan dalam diri masing-masing justru akan memperkuat hubungan kita. Luangkan waktu untuk mengungkapkan pujian yang tulus pada hal-hal positif dalam diri pasangan. Ini adalah langkah yang bijak untuk memperkuat ikatan di antara kalian dan menciptakan suasana yang lebih positif dalam hubungan, di mana masing-masing merasa dihargai. Ketujuh. Terakhir, pola pikir yang terjebak dalam persaingan bisa sangat merusak. Saat kita terus-menerus berpikir bahwa hubungan adalah sebuah perlombaan, kita akan kehilangan esensi cinta yang sebenarnya. Keterbatasan dalam pola pikir ini akan menutup kemungkinan kita untuk saling mendukung dan tumbuh bersama dalam kasih sayang. Ini adalah kesempatan untuk mengubah sudut pandang kita. Memahami bahwa hubungan adalah tentang saling mendukung dan tumbuh adalah hal yang harus ditekankan. Menggali potensi diri dan berbagi pengalaman positif sangatlah penting. Ajaklah si bungsu untuk menjelajahi minat bersama, sehingga kedekatan persahabatan dapat terbentuk lebih dalam dari sekedar mencari cinta. Dengan cara ini, kedamaian dan cinta tulus bisa terbangun dalam hubungan, menciptakan lingkungan di mana saling mendukung adalah prioritas utama. Jangan lewatkan konten-konten menarik lainnya di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.